Oke baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Di Faisal dengan NIM 230101600084. Oke, di video kali ini kita akan belajar bersama tentang salah satu hal penting dalam psikologi perkembangan anak, yaitu aspek fisik atau motorik. Sebagai orang tua, pendidik, atau siapapun yang peduli dengan tumbuh perkembangan anak, kita perlu memahami bagaimana sih anak berkembang, bukan hanya di sisi berpikir atau berbicara, akan tetapi juga di sisi gerak dan pertumbuhan fisiknya. Melalui video ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman secara sederhana bagaimana perkembangan motorik terjadi, apa saja faktor yang mempengaruhinya, serta mudah untuk menstimulasi perkembangan tersebut di rumah atau di sekolah. Jadi pastikan teman-teman nonton sampai akhir ya, karena di bagian akhir nanti kita akan membahas beberapa tips praktis yang bisa langsung diterapkan untuk mendukung tumbuh kembang anak. Baik, tanpa berapa lama-lama, langsung saja kita mulai pembahasannya. Ayo. Perkembangan anak. Kali ini kita akan membahas aspek-aspek penting dalam psikologi perkembangan anak. Yang pertama, ada aspek fisik dan motorik. Aspek fisik adalah perkembangan anak secara fisik, seperti meningkatnya tinggi badan, berat badan, dan kepala anak. Peningkatan fisik ini sangat perlu dipantau bagi bayi dan anak-anak agar tetap meningkat sesuai dengan grafik perkembangannya. Aspek motorik merupakan perkembangan otot-otot. Misalnya, pada masa bayi, ada gerakan-gerakan refleks yang menandakan motorik, seperti refleks menggenggam, refleks menghisap, dan refleks terkejut. Seiring bertambahnya usia bayi dan berubah menjadi gerakan. Motorik terbagi atas dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan yang melibatkan otot-otot seperti duduk, merangkak, berjalan, berlari, dan melompat. Sedangkan motorik halus adalah gerakan yang melibatkan otot-otot kecil, biasanya otot jemari, seperti menggenggam, menulis, menggenggam benda kecil, dan menggunting. Selanjutnya, aspek kognitif. Aspek kognitif adalah perkembangan anak dalam berpikir dan proses mental yang terjadi, seperti memori atau daya ingat anak. Atensi kemampuan anak dalam memfokuskan perhatiannya saat melakukan sesuatu. Kemudian, inteligensi atau perkembangan otak anak. Dalam aspek kognitif, ini merupakan hal yang penting, di mana anak pada usia 2 tahun sudah mencapai 50% atau setengah dari ukuran otak orang dewasa. Kemudian, di usia 5 tahun sudah mencapai 75% dari otak orang dewasa. Dan ukuran otak anak pada usia 6 tahun itu sudah mencapai 90%. Selanjutnya, aspek bahasa. Aspek bahasa ini mencakup segala bentuk komunikasi, baik tulisan, bahasa isyarat, bahasa gerakan, atau bahasa nonverbal. Karena bahasa ekspresif adalah bagaimana seorang anak mampu menyampaikan pesan apa yang ia rasakan, baik menyampaikan pesan secara lisan maupun nonverbal. Selanjutnya, bahasa reseptif adalah bagaimana anak mampu untuk memahami apa yang orang lain sampaikan, baik dalam bahasa verbal maupun bahasa nonverbal. Selanjutnya, aspek emosi, di mana anak mampu untuk mengenali emosi yang ia rasakan. Di sini ada 5 emosi dasar, yaitu senang, sedih, marah, takut, dan terkejut.
Bagaimana anak mampu untuk mengenali kelima emosi ini sangat penting untuk dipahami, sehingga anak mampu menyadari emosi dan respon emosinya. Agar anak mampu untuk mengontrol respon-respon emosi dengan cara yang adaptif. Temperamen. Temperamen yang dipengaruhi oleh faktor bawaan. Temperamen ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, ada easy chill, temperamen yang mudah. Yang kedua, temperamen slow to warm up chill. Dan yang ketiga, ada difficult chill. Easy chill merupakan temperamen yang mudah berbaur, sedangkan temperamen slow to warm up chill butuh waktu untuk beradaptasi. Dan yang ketiga adalah difficult chill atau sulit beradaptasi, yang dimana pada tipe ini bisa dikatakan seseorang memiliki tipe kepribadian introvert dan extrovert.